Ternyata foodies, telur dadar bakarnya itu tebel banget isinya. Foodies, siapa bilang sih kalau telur itu cuma bisa direbus, didadar, atau diceplok? Aduh, mainnya belum jauh nih. Nih, ada yang unik dari kedai yang satu ini. Namanya telur dadar bakar. What? Nah, penasaran kan? Yuk kita ceki-ceki. Nah, Mas, ini cara buatnya gimana nih? Gampang sekali, Kak. Boleh tahu dong? Gampang, kita coba aja langsung. Langsung aja ya. Oke. Foodies, kata ini gampang banget. Telur dadar bakar. Dari namanya aja udah terdefinisikan banget ya kalau telur ini tuh didadar plus dibakar. Nah, sebelum dibakar, telur ini sudah dimasak setengah matang hingga bentuknya seperti patty seperti ini. Pertama-tama Kita celupin dulu telurnya lo dicelupin ke bumbu bakaran ini, Kak. Nah, ini dia foodies yang bikin dadarnya jadi makin istimewa. Ada bumbu celup yang juga menjadi bahan oles untuk aneka bakarannya. Bumbu ini dibuat dari campuran kunyit, bawang merah, bawang putih, dan juga santan. Oh ya, bukan cuma buat telur loh, bumbu oles ini juga bisa untuk bakaran daging foodies. Oke Mas Aris, ini sudah. Setelah itu prosesnya apa lagi? Kita proses langsung bakar. Bakar, Oke. let's go. Oh, itu pakai arang Pakai arang batok. Arang batok ya? Iya. Oh, nggak pakai arang yang lain gini? Kalau ini lebih lama dia ininya. Arang batok emang udah biasa ya dipakai sebagai bahan bakar karena memang awet apinya. Selama pembakaran, dadar ini juga tetap dioles-oles dengan bumbu celup biar rasanya lebih mantap. Duh, jadi nggak sabar nggak sih? Foodies, ini durasi bakarnya sekitar 3 hingga 4 menit ya, sampai dadarnya benar-benar matang sempurna. Sip! Wow, dari tampilannya dadar bakar udah ready nih kayak foodies. Come on lah kita skuy, icip-icip bareng. Ada iga sapi lada hitam, telur dadar bakar, dan sambal. Mantap! Kita coba tanpa nasi dulu foodies. Rasanya foodies, lada hitamnya itu terasa banget strong gitu. Jadi aku ketika langsung makan langsung rasa iga sapinya menurut aku sangat renyah dan juga lembut. Jadi ketika dikunyah itu langsung kepotong foodies. Dilihat dari luarnya aja, iga sapi ini udah bermandikan saus lada hitam yang wow, nggak pakai pelit ya foodies. Ya pantas rasanya strong pedas-pedas gimana gitu. Tempting yes. Iga sapinya ini beneran empuk, kemudian dipotong pakai sendok atau dipotong pakai tangan aja tuh gampang foodies. Rahasia iga sapi jadi empuk karena sebelumnya sudah ditumis dulu dengan kuah sop iga dan juga pakai bumbu dapur sebelum dibakar foodies. Kita bisa lihat bumbunya juga foodies. Ini tuh tebel banget tuh, kental banget bumbunya. Tuh, sampai meresap-meresap ke dalam dagingnya. Nggak salah deh ya, warung yang berlokasi di Joglo, Jakarta Barat ini sudah bertahan hingga 20 tahunan. Oh ya, uniknya lagi, makan atau bungkus dari kedai ini, kita bisa selalu dapat gratisan kuah sop daging tuh foodies. Jadi kalau lauknya dikit tetap ya, makan tetap nikmat. Lanjut, kita icip yang super unik nih, si dadar bakar. Ternyata foodies, telur dadar bakarnya itu tebel banget isinya. Dan ada daun bawangnya foodies. Wah, ini sih satu porsi super duper banget. Ukuran dadar bakarnya tuh nggak kaleng-kaleng. Komposisi dadar bakarnya ini ada telur, tahu kuning, juga bawang bombay, cabai merah, tepung beras, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah foodies. Jadi paham ya kenapa ukurannya nggak gepeng. Jadi foodies, menurut aku dengan telur baredo agak sedikit berbeda. Kalau telur baredo itu kan agak banyak kriuk-kriuknya, banyak crispy gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih padat. Dan untuk teksturnya foodies, ini lebih tebal dan juga lebih lembut. Sekilas memang dadar bakar ini mirip foodies sama telur barendo, cuman isinya beda dan pastinya nggak dibakar. Makanya ya dadar bakar ini lebih kering dibanding barendo. Oke foodies, nih ya, aku kasih tahu nih kepadatannya dan kelembutannya dan ketebalannya nih. Tuh, dalamnya ternyata banyak banget, ada daun bawang, ada bawang bombay, terus ada sayur-sayuran, ada cabenya juga.
Dan karena ini kan tadi dibakar Foodies, jadi ada aroma-aroma dari bakarnya yang membuat jadi makin nagih tentunya. Bumbu oles dadar bakar ini bikin nambah tekstur crunchy pas kita gigit telurnya. Ditambah ada aroma bakaran yang sensasinya jadi seru banget. Tebalnya checklist, aromanya juga checklist. Rasanya nggak usah ditanya lagi lah, pasti bikin kepincut. Oke Foodies, kalau kalian mau nyobain telur unik, ada telur dadar bakar, langsung aja ke sini. Dan juga mau nyobain sapi yang iganya itu lembut, lada hitam tentunya ada di sini. Langsung sini aja di Shop Datuk Joglo di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Langsung aja Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Berbagai macam gorengan diguyur pakai kuah hitam. Eits, tapi ini bukan pempek loh ya Foodies. Ini namanya tahu pong khas Semarang. Yes, Kiki Farel udah siap nih buat nyobain salah satu tahu pong yang enak. Langsung di kota asalnya, Semarang, Jawa Tengah. Gaskan kita siram Ki. Foodies, sekarang aku lagi di tahu pong Brumbungan. Nah, ini nih satu piring ini dia sudah lengkap tahu pongnya. Tapi ternyata bukan cuma tahu pong aja. Nih lengkap banget, ada nih tahu pongnya yang ini ya. Nih yang ini, terus ini ada emplek, ada gimbal, dan ada telur disiram dengan kuah. Bu Erni, ini kuah apa sih? Kuah kecap. Foodies, ini dia warung tahu pong Brumbungan. Jualan udah dari tahun 2000 dan setiap harinya bisa jual sampai 200 porsi tahu pong. Wadidaw kan? Tapi nih Foodies, mungkin ada yang bertanya-tanya, namanya kok tahu pong tapi isinya nggak cuma tahu aja. Ya, sajian tahu pong komplit khas Semarang emang kayak begini nih Foodies. Isiannya terdiri dari tahu pong, amplek tahu, telur rebus, dan gimbal udang. Ini kan ternyata lengkap banget ya. Namanya kan tahu pong. Ternyata isiannya bukan cuma tahu pongnya aja, ada macem-macem. Tapi yang paling menarik sih udangnya nih Bu. Kalau misalnya saya pengen nambah lagi, biar ekstra lagi boleh Bu? Boleh, mau tambah berapa? Pokoknya tambah lagi satu aja deh yang gede kan Bu? Oke. Satu gede lagi ya. Siap. Nih Foodies tuh. Ini dia, ini gimbalnya nih Bu nih. Kenapa ya? namanya gimbal, kenapa bukan namanya udang? Jangan, kalau namanya udang nanti kan nggak pakai tepung. Oh gitu. Kiki tahu aja mana yang paling best seller. Yaudah sekarang kita goreng gimbal udangnya ya. Nah, gimbalnya ini udah setengah matang Foodies, jadi tinggal digoreng aja sampai kering. Jadi bisa satset-satset matang deh. Ini tahu komplit, tahu pong komplit. Ya tadi isiannya kita udah spill ya. Nah sekarang aku mau langsung cobain. Dan ini mirip banget. Dan ini dia tahu pongnya. Garing tahunya luarnya dan dalamnya itu empuk banget. Dan karena ini memang udah disiram sama si kuah kecapnya ini, aduh bikin sedep banget. Tapi aku penasaran sih, ini baru sedikit ngerasain kuah kecapnya. Foodies, tahu pong ini tuh cara makannya emang mirip banget seperti makan pempek. Bisa kalian tuangin atau cocol satu persatu. Nah, tapi ini kuah hitamnya ini bukan cuko ya Foodies. Kuahnya ini tuh campuran kecap, bawang putih, dan juga petis. Jadi soal rasa jauh berbeza ya sama rasa cuko. But anyway, kuah inilah yang jadi kuncian dari enaknya tahu pong Semarang. Kata Bu Erni, ini pembuatan kuah ini perlu jadi prioritas utama loh. Karena komposisi, pemilihan kecap, dan pemilihan petis udang semuanya kudu bener-bener dan sesuai takaran. Wih, cakep bener. Udangnya tuh penampakannya tuh gede-gede banget nih. Oh, jadi bukan kaleng-kaleng si udangnya. Apalagi ini makannya siang-siang. Kalau memang kita-kita nih orang-orang kita foodies di rumah, yang kalau setiap makan itu wajib pakai nasi, ini bisa banget, bisa pakai nasi. Mau nggak? Foodies, garingan tepung gimbal berpadu dengan rasa daging udang yang fresh. Wow, bikin Kiki auto gigit itu.
Nah, selain gimbal yang gurih dan tahu pong yang renyah dan berongga, sekarang kita cobain jenis tahu lainnya yuk. Tahu ini kebalikan dari tahu pong foodies, namanya amplek tahu. Kalau ini nggak kosong dan juga nggak pong ya. Tahunya ini padat dan bertekstur lembut karena menggunakan tahu putih. Dia nggak manis ya. Jadi memang rasanya itu ya rasa tahu plain gitu, nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Rasanya yang kuat dari si cocolannya itu. Terus juga ini nih, ini telurnya ya. Ini telur si putihnya digorengnya agak lamaan, agak lama deh kayaknya karena tuh dari penampakannya nih keluarnya tuh garing. Telur nggak sembarang telur nih foodies, telur rebus yang digoreng ini menggunakan telur bebek. Makanya kuningnya menyala banget ya kan? Selain telur bebek teksturnya lebih padat, rasanya juga lebih gurih foodies. Cocok dengan kuah petis yang manis nikmat. Beh, ini lazis. Eits, butuh agak pedas. Tenang, tinggal kasih aja tambahan cabai potong. Jangan lupa acar lobaknya juga ya. Makin-makin deh nih wadidaw. Enak banget. Jadi meriah rasanya. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya dari si lobaknya. Tuh, ada pedasnya dan bawang putihnya. Mantap banget. Ini sekarang aku mau langsung guyur ke sini. Foodies, semua makanan di warung tahu pong Brumbungan emang gak ada yang gagal. Kayaknya semuanya perfecto deh. Dan yang lebih perfect lagi karena harganya receh bingit foodies. Yes, harga tahu pongnya mulai dari 15.000 sampai 30.000-an aja. Sepaket tahu pong udah pasti kenyang kok foodies. Tapi kalau mau pakai nasi ya nggak apa-apa juga sih. Plus 62 gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.